Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini diberikan banyak rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan dimudahkan seluruh urusannya. Amin Allahumma amin. Baik. Kali ini akan kita review 2 piece pisau sembelihan, bisa buat pisau seset, juga bisa buat sembelih kambing maupun sembelihan sapi. Sekaligus kita akan sampaikan tutorial cara cepat mengasah. Dari yang pertama, ini sarungnya sarung kulit premium, sarung kulit sapi asli, model dilipat. Meskipun selopokan tapi aman, tidak mudah copot atau terlepas ya. Meskipun tidak ada kuncian karena di model lipat, jahitannya rapi, tebal, jadi aman, tidak mudah sobek. Ada cantolan untuk ikat pinggang yang cukup masuk kalau untuk ini sabuk Betawian. Oke. Bilahnya jadi rapat gitu kan, penguncinya di sini. Saat dilipat, pembuatannya dilipat secara manual sehingga meskipun tanpa kuncian dia tetap mengunci dengan aman. Bilahnya seperti ini, mantep banget modelnya. Bisa buat seset, bisa buat sembelihan ala-ala RPH begini bisa. Hidden tang, paksinya dalam, dipin kuningan, tembus sebagai penguatnya. Handle-nya dari galih sono keling. Untuk panjang bilahnya ini 19,5, lebar 3,2, ketebalan 3,5 mili, menipis. Stok removal tanpa mesin, sepuh oli, finishing satin. Seperti ini satin, tidak mirror banget, juga tidak nyatin serat baja, tidak ya, satin, bisa dikatakan satin atau semi mirror seperti ini. Ukuran segini bisa buat sembelihan sapi. Oke. Tapi tentunya jam terbang yang menentukan, artinya skill menentukan, tarik murni atau dorong tarik dengan sudut kemiringan seperti ini, tidak begini. Kalau begini meskipun panjang 30 juga kurang dapat mengenanya, tapi begini. Jadi kekuatan ada pada lengan kanan dan sudut siku kemiringan. Ini posisinya begini, seret ngebuka. Untuk ketajamannya, oh iya, materialnya ini baja 440C. Baja 440C itu sudah baja modern, baja premium di bawah Bohler N695. Ini 19,5, yang kedua 19 cm. Ya kalau 20 gitu malah enak ya, kalau 20 cm gitu kok nanggung banget. Nah itu alasannya kenapa nanggung banget, karena
saat membeli material baja itu kan 30, 35, 40. Nah, yang 40 kita buat pisau, maka dipotong menjadi 20 cm. Nah, waktu proses pembuatannya itulah terjadi, misalkan pakai gerinda nih, dibentuk terkikis gitu, maka yang asalnya 20 menjadi 19,5. Terus ada yang terkikis lagi saat proses ngebikis sampai terbentuk pisau seperti ini, dibentuk naik. Nah, itu jadi 19 cm. Begitu alasannya. Jadi kepengennya sih misalkan kalau memang 20 cm jadinya nanti 19,5 atau bahkan 9 cm, kenapa tidak dipotongnya itu di 21 gitu. Jadi nanti kalau ada terkikisnya pas di 20. Nah, itu tadi alasannya. Jadi saat proses, saat membeli material bajanya itu kan ukuran 30, 35, 40. Yang 40 kita potong jadi 20-an. Nah, itu. Jadi pas 20 diproses. Ya, namanya proses manual seperti itu. Ketajamannya ajib karena ini baja premium. Dia sudah slice tisu. Untuk menghaluskannya dengan menstroping. Nah, ini kita ready stroping. Makanya mumpung-mumpung ini dicicil yang belum punya perintilan peralatan sembelihan seperti honing, sharpening, stroping, sabuk, topi, kopiah, macam-macam, ini perintilan dari kita ada banyak sekali yang perlu dimiliki dari peralatannya maupun aksesorisnya, akan menambah kita semakin percaya diri kalau kita berpenampilan keren gitu kan. Orang kalau ketemu orang banyak ya, ketemu satu orang aja, kita harus berpenampilan supaya pribadi kita itu menilai percaya diri, apalagi bertemu dengan halayak ramai. Nah, di situ jadi momentum 1 tahun sekali, jangan kita asal-asalan berpakaian kotor, jangan, justru malah kita keren penampilannya, biar kita percaya diri sehingga ketika banyak orang menyembelihnya juga tenang dan hasilnya tentunya ihsan. Nah, ini seperti ini ya. Untuk ketajamannya dia di slice tisu yang lecek begini pun dia merajang tisu. Ini tisu yang terbaru ini lebih susah daripada nice ya, daripada nice. Ini tembakannya nice. Dia teksturnya lebih lembab dan antara ini kan dua, gampang kebuka gitu loh, gampang terpisah. Tadi kita sampaikan akan memberikan tutorial mengasah instan. Jadi kita sedia batu asahan. Batu asahan sedia, ready. Ada banyak, ada batu lokal, ada batu pabrikan. Ini yang lokal. Lokal halus, tapi halusnya itu beda kalau dengan pabrikan. Pabrikan seperti ini. Dia keset seperti kasar, walaupun grade-nya 1000 versus 6000. Kan ini dua sisi. Tapi keset ini benar-benar kalau untuk pemula cocok. Mengasahnya itu keset yang jenis korondum, mudah sekali ngegerus, mengikis bilah kita, cepat tajam. Cuman buat pemula pasti akan mengalami yang namanya mata bilah ini beset-beset setelah diasah. Ada yang di finishingnya dengan auto sol supaya mirror lagi setelah diasah, setelah dapat tajamnya. Macam-macam, ada yang langsung di stroping, dicek sudah tajam tapi hasilnya bilah ini menjadi beset-beset. Nah, ini supaya tidak beset-beset dan tidak memakan waktu banyak, apalagi ketika di dul kurban kita nggak mungkin ya bawa batu yang tanda kutip tidak mungkin itu, wah nanti begitu kena tulang atau apa, rompal, mengasah lagi, wah itu repot kalau sudah seperti itu. Apalagi cuma punya pisau satu. Kalau pisaunya banyak, koleksinya pisau dan golok, maka aman. Begitu ada permasalahan. Nah, permasalahan itu khususnya kalau misalkan terkena besi, terkena beton, aspal yang ada di area sembelihan kita, nah itu hal yang tidak disangka-sangka. Tapi kalau terkena tulang, nah itu berarti terlalu kuat tarikannya, terlalu kuat powernya, sehingga nggak duk tulang. Padahal ketika menyembelih itu putusnya urat-urat itu kita kerasa kalau sudah terbiasa menyembelih, terasa. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang tidak diduga tadi
Cukup kita menggunakan ini yang jelek-jelek aja, honing atau sharpening. Yang kasar ini sharpening. Kebetulan honingnya stok lagi kosong, kita belum nyetok lagi. Kalau misalkan tidak mampu membeli yang premium, yang kelas premium, yang kelas bagus-bagus mahal-mahal, ini di pasaran banyak ini karatan-karatan begini. Nah, kita coba ini cari yang paling karatan deh. Nah, ini tadi posisinya dia di slice tisu ya, slice tisu dan di slice kertas seperti ini kehalusannya ya. Kita coba tumpulkan. Nah, cukup begini, digesekkan 3 kali saja sudah tidak mempan. Nah, sudah tidak bisa dibuat mengslis atau mengiris kertas, tumpul, dan dipakai menyembelih pun tidak bisa. Di kertas tidak mempan, dipakai menyembelih, tiwas sapinya kesakitan, meraung kesakitan. Umpamanya ini kita kedapatan pisau seperti ini. Nah, supaya cepat dan tidak beset-beset ya, ini tadi tangan kiri kita pakai sharpening. Ini bukan honing ya, sharpening. Nah, pisau begini, sudutnya begini, perhatikan, tidak miring, tidak datar begini, tapi relax, enjoy, santai. Kanan kiri gini, kita ratakan. Sudut kemiringannya 10 hingga 15 derajat begini. Untuk tekanan itu tidak terlalu ditekan, tergantung kerusakan dan tergantung materialnya. Sudut kemiringan konsisten dari pangkal hingga ujung. Ini pangkal dulu seret sampai ujung, dari pangkal kiri seret sampai ujung. Nah, seperti itu. Lalu di stropping. Setelah dirasa tidak ada gret-gret lagi, halus, di stropping. Nah, di stropping dengan varian apapun, diberi tekanan sudut kemiringan 10 hingga 15 derajat begini. Dari mata bilah menghadap ke atas nih, dorong ke bawah, tarik lagi, dorong, tarik begini. Terakhiran disempurnakan dengan dorongan ke atas, dorongan ke bawah, dorongan ke atas, dorongan ke bawah. Lalu kita cek dengan kertas. Nah, sudah halus kembali. Dengan kertas sudah halus begini, berarti dia sudah bisa slice tisu. Dinaikkan di tisu bisa dengan cara kembali mensetropping beberapa kali hingga benar-benar ketajamannya halus. Nah, ini sudah bisa dipakai menyembelih kembali, bukan tajam semu, bisa dipakai menyembelih gitu. Jadi cara cepat, cara instan dan tidak meset-meset, cocok sekali untuk pemula. Sudah slice tisu kembali, halus, rata ketajamannya, dan hanya cukup waktu kurang dari 5 menit itu untuk mempertajam kembali. Ini sudah halus. Kalau di sharpening atau di honing tidak bisa, berarti kebanyakan bisa. Kalau misalkan tidak bisa, kedapatan bilah yang di pisau atau golok di sharpening atau di honing tidak bisa, itu ada kemungkinan misalkan terlalu sepuhannya saat proses treatmentnya, saat menyepuh dulu terlalu matang juga bisa. Kalau terlalu matang di honing atau di sharpening, dia berindil, keriting mata bilahnya, jadi tidak bisa tajam, susah banget, harus diasah. Kadang-kadang sampai di treatment lagi, caranya gimana, direbus dengan air panas gitu, disepuh ulang atau dinomno bahasa Jawa nih, dinomkan gitu, dimudahkan kembali supaya ukurannya itu pas gitu loh, HRC nya pas. Nah, seperti itu. Ini 440C 19,5. Yang ini juga sama, model sama, semuanya sama, rapat, bentuk bilahnya sama. Yang ini 19 cm untuk panjangnya, adapun lebarnya 3 cm ya, lebih langsing ya. Kalau tadi yang pertama 3,2, yang ini 3 cm, dan tebalnya dia 2,5 menipis. Kalau yang tadi 3,5, seperti ini sama. Sangat cakep banget dipakai untuk kambing maupun sapi, enak gitu. Bentuk seperti ini, meskipun ini lurus, yang bawah yang tajamnya ini menjulang ke atas pun bisa untuk gaya tarik.
Kesemuanya bisa, model, bentuk, ukuran, material apapun bisa, asalkan skill itu tadi, ketenangan cara menyembelihnya, dilihatnya tidak gerusa-gerusu, tenang pembawaannya, dan saat menyembelihnya ngerti. Insya Allah bilah itu jangan dijadikan alasan kekurangan kita. Dilihat dari videonya terlihat, wah ini masih kaku, masih belum enak nyembelihnya gitu. Jangan dijadikan alasan bilahnya begini begitu tidak gitu. Karena kita sudah membimbing banyak sekali sahabat GSN menyembelih di RPH itu, ada yang dari mulai nol, ada yang mulai bisa tapi masih kasar, ada yang hanya musiman, ada yang bulanan, macam-macam. Dan kesemuanya yang dari nol pun kita kasih bilah, ukuran, model, bentuk, material, macam-macam, lancar sampai sekarang, enak-enak saja. Nah itu kan berarti skillnya gitu. Jangan bilah, jangan dijadikan alasan karena sembelihan kita kurang bagus gitu ya. Nih ketajamannya ajib banget. Dan ini kalau kita pakai sabuk Betawian ini dimasukkan itu ya, kiri kanan 2 kiri 2 gitu, gagah banget kalau pakai sabuk Betawian. Ada yang ukuran pendek ya 20, ini kategori 20 kan, 19,5 19 cm itu masuk kategori 20 cm. Ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30, macam-macam. Nanti waktu proses penyembelihan kita tinggal mainkan yang mana, lihat sapinya, oh sapi kecil pakai yang 20, sapi sedang pakai 25, sapi jumbo pakai 30. Nah seperti itu. Mudah-mudahan review ini menyenangkan buat Anda dan buat pemula, mudah-mudahan bermanfaat ilmu-ilmu yang kami sampaikan. Demikian, mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.